Swastiastu. Sobat CGP, calon guru penggerak dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Pembelajaran ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional sekaligus berdiferensiasi. Diferensiasi di sini ada berdiferensiasi produk, kemudian ada berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu minat. Kita simak videonya lebih lanjut. Selamat sore anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Sehat semua. Tak apa-apa, anak-anak pakai pakaian di rumah, tak apa-apa, karena ini kan belajar di rumah, jadi tak apa-apa menggunakan pakaian di rumah, jadi anak-anak bisa rileks, tidak tegang belajar. Halo Aurelia, selamat bergabung ya. Nah, ini juga ada teman yang sudah bergabung. Dibuka videonya ya, biar Bapak bisa lihat semua wajah-wajah anak-anak. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Berdoa seperti kita di kelas ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama. Ada yang mau pimpin doa? Kalau di kelas kan maju ke depan kelas. Nah, sekarang siapa yang mau pimpin doa? Doa secara umum saja. Ayo. Oke, kalau tidak ada bapaknya bikin ya, biar tak lama menunggu. Silakan ambil posisi tegak. Silakan ya. Jangan tengadah. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita mulai ya. Nah, penting kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan, itu agar apa yang kita lakukan selama kegiatan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita mencapai yang kita harapkan. Artinya, ingat ya, itu doa itu adalah bentuk rasa syukur kita karena kita sudah diberikan kesehatan, hari ini bisa berkumpul meskipun dalam bentuk tatap muka virtual. Sambil menunggu teman-teman yang bergabung nanti, tetap kita akan mulai ya pembelajarannya. Kemarin anak-anak sudah belajar lagu syukur. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu syukur itu bersama-sama ya. Siap ya? Ya. Oke. Oke anak-anak, kita lanjut. Tadi kita sudah bernyanyi bersama lagu syukur. Biasanya lagu syukur itu kan satu stansa saja, tetapi yang diputar tadi di video tadi itu ada 3 stansa. Jadi lagu syukur itu ada satu stansa yang digunakan. Nah, sekarang kita akan lanjut. Bapak izin share screen ya. Di mute dulu. Ini kita akan mulai belajar. Nah, sudah bisa dilihat, nak? Sudah bisa ya. Nah, ini kita akan belajar tadi pagi ya. Tadi pagi sudah materinya sudah Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Hanya saja kita sekarang kita belajarnya lewat Google Meet. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu dengan lingkungan sahabat kita. Tema 8 itu judulnya lingkungan sahabat kita. Nah, untuk subtema 2 itu ada perubahan lingkungan. Ini yang akan kita pelajari hari ini.
Kemudian, nah, kegiatan belajar kita hari ini, Bapak rangkum menjadi 4 bagian. Tadi kita sudah berdoa, kemudian bernyanyi lagu syukur. Nah, sebentar kita akan mengetahui apa sih tujuan belajar hari ini. Kemudian kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti tadi, ketika Bapak berbicara, anak-anak mic-nya di-mute ya, biar bisa didengar dengan baik. Nah, itu kita seperti itu, kita buat kesepakatan kelas. Misalnya ketika ada teman yang berbicara, teman yang lain mendengarkan. Nah, itu contoh kesepakatan kelas agar kelasnya tertib, itu tujuannya ya. Kemudian, nah, kita mulai belajar, nanti kita akan belajar pola lantai, kemudian ada siklus air juga, karena ada 2 mata pelajaran yang kita pelajari, yaitu ada SBDP, kemudian ada siklus air itu IPA. Kemudian nanti ada LKPD, nah ini pola lantai dan siklus air juga. LKPD itu lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa ya, dan anak-anak sudah kerjakan tadi pagi LKPD ini. Hanya saja sekarang sebentar kita akan bahas tentang apa yang menjadi jawaban anak-anak. Bisa dipahami ya? Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. Anak-anak bisa menyebutkan jenis-jenis pola lantai, contoh-contoh tarinya, itu namanya mengidentifikasi. Kemudian anak-anak juga bisa memperagakan pola lantai gerak tari kreasi daerah dengan benar. Nah, ini memperagakan hanya mungkin 1, 2, atau 3 gerakan saja ya. Misalnya pola lantai horizontal gimana gerakannya, pola lantai vertikal gimana, kemudian pola lantai untuk diagonalnya bagaimana. Ini tujuan belajar kita. Kemudian tujuan belajar yang ketiga, anak-anak bisa mengidentifikasi tahap-tahapan pada siklus air. Kalau siklus air itu dimulai dari apa? Misalnya dari penguapan, kemudian ada kondensasi, pendinginan, kemudian turun titik-titik hujan. Nah, hujan mengalir dalam bentuk air sungai, air laut, kemudian menguap lagi. Nah, seperti itu siklus air. Nanti anak-anak bisa pahami itu dengan baik. Kemudian membuat poster. Nah, ini juga sudah anak-anak membuat poster itu Bapak sudah berikan tadi pagi, hanya saja nanti Bapak ingin lihat poster anak-anak. Oke, itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, sekarang baru kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti tadi, tujuannya adalah agar pertemuan kita hari ini itu berjalan dengan tertib, tidak mengganggu teman yang lain, seperti itu. Nah, ini Bapak contohkan kesepakatan kelas kita, berarti mengikuti Google Meet harus dengan tertib. Ada lagi? Tidak ya? Oke, anggap ini adalah kesepakatan kelas kita hari ini, mengikuti Google Meet dengan tertib, kemudian kita harus sopan. Ketika Google Meet, anak-anak duduk dengan benar, nah itu duduk, nggak boleh tidur-tiduran. Kemudian mematikan mic ketika ada teman yang berbicara atau ketika Bapak menjelaskan ya. Kemudian yang lagi satu ini fokus dalam belajar, berarti tetap konsentrasi ya, meskipun kita belajarnya jarak jauh, tapi anak-anak harus tetap konsentrasi. Bisa ya dipahami ini bisa hari ini. Oke. Nah, sekarang anak-anak Bapak ajak duduk dengan tenang, coba duduk dengan tenang, posisikan duduknya dengan tenang. Dah, kemudian coba pejamkan mata. Pejamkan mata, tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan. Kemudian tarik nafas yang panjang ya, dari hidung, hembuskan. Coba rasakan nafasnya yang ditarik dari hidung ya, rasakan lebih dalam. Pak, saya izin. Ya. Pak Made. Nah, coba sekarang buka matanya. Ya, Aurelia, kenapa? Saya mau izin sholat dulu. Ya, silakan nak. Nanti gabung lagi ya kalau sudah selesai. Iya, ya Pak. Aurelia. Nah, gimana rasanya ketika anak-anak menarik nafas itu? Gimana? Lebih tenang?
Iya. Lebih fokus? Iya. Jadi sebenarnya cara-cara ini sudah digunakan. Coba tanya nanti orang tua, kakak. Cara ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kita ketika mau belajar. Ketika anak-anak misalnya sudah mulai jenuh, nah coba ditarik nafasnya. Dalam-dalam rasakan nafas itu, kemudian lepaskan. Nah, itu akan membuat anak-anak lebih tenang dan lebih fokus belajar. Bisa dipahami ya? Nah, ini lagi satu. Biasanya anak-anak kalau mau maju ke depan kelas, disuruh menjawab kan tegang biasanya ya. Pernah merasakan itu? Oke, pernah. Tegang. Apa itu? Ada perasaan yang, aduh gimana ya, nanti bener nggak? Nah, sebenarnya cara-cara itu bisa dikalahkan ya. Rasa takut, rasa cemas itu bisa dikalahkan dengan cara menarik napas seperti tadi. Narik napas, rasakan, buang. Itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali, anak-anak pasti lebih tenang, tidak berdebar-debar lagi. Nah, itulah ya. Biasanya Bapak lakukan itu agar Bapak lebih pede, lebih tenang ketika tampil di depan umum. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan itu ya. Oke, berarti sudah siap belajar ya? Nah, kita akan mulai belajar pola lantai. Nah, pola lantai Bapak lanjutkan share screen-nya yang tadi ya. Nah, ini ada yang gabung kayaknya. Sebentar Bapak stop screen dulu. Oke, ini ada Saskia yang gabung. Oke, Bapak lanjutkan. Kita mulai dari pola lantai. Bisa dilihat, Nak? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama kita akan belajar pola lantai. Nah, pola lantai itu apa? Pola lantai itu sebenarnya adalah garis imajiner. Garis imajiner itu garis khayalan ya, garis ada garis tapi tidak kita bisa lihat. Nah, itu garis imajiner, imajinasi, garis khayal. Nah, itu yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, itu disebut dengan pola lantai. Mungkin anak-anak yang menjadi penari itu pasti tahu. Nanti gerakannya kemana? Itu namanya pola lantai. Oh, nanti ke samping kanan atau nanti lurus ke depan ya, atau berjalan ke belakang, balik ke belakang, muter. Nah, seperti air mancur. Nah, pernah dengar seperti itu nggak? Kalau latihan menari. Nah, seperti itu namanya sebenarnya pola lantai, garis imajiner atau garis khayal yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, itu namanya pola lantai. Itu terkait dengan pembelajaran seni budaya ya. Nah, kalau gerakan tari ini ada berbagai macam. Ada yang pertama itu penari melalui garis lurus ke depan. Nah, dia dari belakang ke depan. Biasanya kalau dalam tari Bali biasanya penarinya baru keluar itu kan dari belakang ke depan berjalannya. Kemudian ada yang kedua itu penari bergerak melalui garis diagonal. Dia ke sudut dia gerakannya. Nah, dalam tari Bali juga ada gerak-gerakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada penari bergerak melalui garis horizontal. Dia bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu horizontal ya. Kemudian ada garis diagonal dari sudut depan ke belakang. Nah, ini contohnya. Dari awalnya posisi di sini penarinya, kemudian ke tengah-tengah. Ini diagonal juga. Kemudian ada yang bergerak melalui garis lurus ke depan, semula tengah-tengah menjadi ke depan. Kemudian ada melingkar. Nah, ini penarinya bergerak mengelilingi stig atau arena tempat pementasan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini gerakan-gerakan tari ya. Dalam tari daerah Bali maupun tari-tari daerah yang lain ada gerakan-gerakan seperti ini. Nah, kemudian ada pola lantai. Nah, ini jenis-jenis pola lantai.
ada pola lantai diagonal. Ini pola lantai dilakukan oleh penari yang berkelompok ya, penari yang lebih dari satu. Misalnya di sini ada 5 orang penari dengan posisinya diagonal seperti ini. Kemudian ada yang segi 5, ini segi 5, ada 5 orang penari, dia ada di depan satu, kiri kanan, kemudian ada ke belakang. Posisinya seperti ini kan di depan nih, di bagian di bawah ini di depan dia. Berarti semua penari bisa terlihat oleh penonton. Penontonnya kan di sini, di tempat tulisan ini penonton, jadi penari bisa melihat semua. Kemudian ada pola lantai yang lurus ke depan ini. Nah, penari A, B, C, D, E ini lurus ke depan, seperti orang berbaris. Kemudian ada membentuk pola lantai zigzag. Ini A, B, C, D. Nah, seperti set ya. Ke kanan, kemudian ke diagonal, kemudian ke kiri. Nah, ini zigzag seperti set. Dah A, dari A ke B kan ke sini dia. Kemudian C, D ke sudut, kemudian lagi ke samping. Kemudian ada pola lantai lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Kemudian ada yang diagonal. Nah, ini pola lantai yang digunakan pada tari. Oke, Bapak stop dulu ya, share screen-nya. Nah, sekarang Bapak ingin putarkan anak-anak video tentang pola lantai. Dilihat ya videonya. Bisa lihat anak-anak? Bisa lihat anak-anak? Bisa. Siapa yang bisa? Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Satunya belum nyala. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Bisa lihat anak-anak? Bisa. Bisa. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Ampun jemaah kami
Oke, ya. Sudah selesai ya videonya. Pola rantai, tadi materinya sudah, videonya juga sudah. Nah, anak-anak pasti sudah membuat LKPD yang di Classroom. Sudah belum? Sudah. Oke, yang Sudah. modelnya seperti ini. Nah, Bapak buka Iya Classroom. belum. Nah, tugas itu sudah Bapak berikan tadi pagi kan? LKPD satunya itu tentang pola lantai. Eh, Nah, ini dia. Bapak share screen lagi. Eh, Nah, sudah bisa dilihat, nak? Sudah. Sudah. Ini kan yang dari pagi, kan? Ya. Iya. Anak-anak sudah jawab belum? Belum. Sudah. Belum. Siapa yang belum itu? Iya nih, Pak. Saya. Oke, sekarang Bapak minta anak-anak yang sudah jawab ya. Ini kan ada 2 soal ini. Tuliskan pengertian pola lantai menggunakan bahasa sendiri. Nah, kalau tadi pengertian pola lantai itu adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat menari. Nah, itu pengertian dari Bapak ya. Nah, sekarang anak-anak bagaimana pengertian tentang pola lantai. Kemudian gambar pola lantainya. Nah, gambar pola lantai, Bapak ingin lihat langsung anak-anak memperlihatkan tugas tadi pagi, memperlihatkan sekarang di Google Meet ini ya. Oke. Buku. Ya, kenapa Dwi? Izin ambil buku. Ya, silakan Dwi. Kadek sudah buat, Dek? Belum. Belum. Ya, sama Saskia sudah buat. Yang tadi itu sudah belum? Saya belum, baru mau buat. Oh, baru mau buat. Kalau Cia gimana, Cia? Saya sudah buat. Oke, bagus. Coba diperlihatkan, Cia. Langsung omongin ya. Apa yang kamu buat tadi, pengertian pola lantai, dan gambarnya gimana. Perlihatkan aja di depan kamera. Dijelaskan. Nah, diomongin aja. Oh. Ya. Ya. Pola lantai apa itu namanya? Oke, sekarang omongin ya, pola lantai itu apa? Diomongin di depan teman-teman. Yang dimaksud pola lantai. Ya, yang dimaksud pola lantai adalah dengan garis tertentu yang dilalui oleh para petani ketika melakukan gerakan tari. Pola lantai ini akan membantu para petani memahami informasi tari yang mereka bawakan. Bapak mungkin salah dengar, Cia nulisnya petani. Penari, Cia ya, bukan petani. Penari ya, pola lantai itu digunakan oleh penari ya, bukan petani. Oke, diperbaiki Cia ya, tulisan petaninya itu ganti pakai penari. Coba Ria sudah buat belum? Sudah. Oke, nah ini ada. Sorry Pak, R-nya R-nya N. Oh iya. Sebentar Arya, ini ada yang angkat tangan. Moba analog, ini siapa tadi ya? Maaf Pak, salah pencet tadi. Oh, salah pencet. Raise hand itu untuk angkat tangan ya. Coba Ria presentasikan apa yang kamu buat tadi. Presentasi itu menyampaikan ke teman-teman ya. Pola lantai lingkaran biasanya digunakan oleh penari yang menarikan tari kecak. Oke, bagus. Itu untuk jawaban nomor 2 ya. Kalau nomor 1 gimana Ria? Pengertian pola lantai itu apa? Pola lantai adalah, gimana Ria?
Tadi udah buat. Itu jawaban nomor 2 itu. Gambar pola lantai yang sudah dipahami seperti tadi ya, lingkaran untuk menarik keca. Kalau pengertiannya apa, Ria? Di-unmute dulu mic-nya. Sebelum kita lanjut, Bapak minta 1 orang lagi ya. Untuk menyelesaikan 2 nomor ini. Gimana, Ria? Atau Bapak lempar ke Dwi ya? Dwi gimana? Sudah, Dwi? Oke, coba bacakan, Dwi. Apa itu pengertian pola lantai? Buka mic-nya, Dwi. Buka mic-nya. Sama Pak Kak Kia. Ya, coba dibaca. Pola lantai itu... Pengertian pola lantai yang dimaksud dengan pola lantai adalah garis dengan bentuk tertentu yang dilalui oleh para penari ketika melakukan gerakan tari. Bagus. Yang nomor 2, gambarnya gimana? Coba liatin Bapak dengan teman-teman juga di depan kamera, dilihatin gambarnya. Ini kok nggak jawab sih? Nah, itu dia bagus gambarnya. Itu siklus airnya udah kelihatan. Ini, oke, bagus, Dwi ya. Sudah, Cia, sebentar. Siklus airnya sebentar diperlihatkan, Cia ya. Posternya juga sebentar. Karena kita masih bahas pola lantai. Oke, bisa dipahami ya, Nak, pola lantai? Bisa. Pola lantai, kemudian nanti setelah Google Meet, video pola lantai itu kan sudah Anak tonton tadi. Nanti coba ya, 1 gerakan saja, 1 gerakan pola lantai. Misalnya nanti ini gerakannya ya, kalau berkelompok kan nggak bisa, karena anak-anak masing-masing ada di rumah ini. Gerakan misalnya ini namanya gerakan horizontal itu. Anak-anak bisa bergerak dari kiri ke kanan, itu horizontal. Ini gerakan vertikal, berarti dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Bisa dipahami, Nak? Nanti coba ya, coba gerakan itu. Bisa, Pak. Oke. Ya, coba ya nanti gerakan-gerakan itu biar anak-anak lebih paham lagi tentang pola lantai. Bisa dipahami? Oke. Bisa. Sekarang kita lanjut ke siklus air ya. Nanti kita namun sebelum lanjut kita duduk tenang dulu seperti tadi. Duduk tenang, coba duduk tenang, duduk yang baik. Coba tarik napas seperti yang Bapak ajarkan tadi, biar lebih fokus belajar. Tidak lain-lain ya. Tarik nafasnya, rasakan nafasnya, hembuskan. Pasti lebih konsentrasi nanti belajarnya. Coba lagi, dicoba. Hembuskan. Oke, gimana rasanya? Sudah mulai fokus ya, fokus. Nah, nanti Bapak latihan memperagakan pola lantai. Bisa anak-anak videokan ya, buat videonya boleh, buat fotonya boleh. Bapak beri pilihan ya, buat video boleh, buat foto juga boleh. Atau anak-anak bisa menggunakan voice note. Oh Pak, gerakan horizontal itu penari bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, itu voice note rekaman suara boleh. Jadi anak-anak bisa memilih ya sesuai dengan minat anak-anak, mau memilih mengumpulkan dalam bentuk video, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk voice note atau rekaman suara. Ya, nanti latihan gerakannya itu. Boleh kalau tidak mau malu misalnya di foto, boleh rekaman suara. Anak-anak bisa sampaikan gerakan horizontal, vertikal, diagonal, melengkung, dan gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang kita lanjut ke siklus air.
Nah, di halaman, Bapak lanjut ya, share screen dulu. Nah, ini sudah bisa Nana lihat. Siklus air itu ada proses namanya evaporasi, kondensasi, presipitasi, kemudian ada collection. Ini siklus air. Nah, ini gambarnya ya. Collection itu ada pengumpulan air yang ada di tanah, baik itu berupa air permukaan maupun air tanah. Kemudian dia menguap, evaporasi, nah, menjadi awan. Awannya mengalami pergerakan dari suhu panas ke suhu yang lebih rendah. Nah, timbullah kondensasi namanya. Kondensasi itu perubahan dari uap air menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini nanti akan jatuh sebagai hujan. Nah, hujan ini namanya presipitasi. Nah, ini jatuh baik dalam bentuk air sungai, air danau, ataupun air laut. Bisa dipahami ya, itu contoh siklus air. Nah, bacaan ini mungkin anak-anak sudah baca, ada di halaman 6465 buku anak-anak. Jadi, kalau anak-anak lihat dari HP, bisa terlihat jelas nggak apa yang Bapak sharing? Bisa? Bisa. Bisa. Bisa dibaca? Bisa. Nah, bisa dibaca ya. Nah, ini dia. Siklus air dan bencana kekeringan. Mungkin anak-anak sudah baca tadi. Sudah dibaca ya? Sudah. Sudah. Oke, nah ini sekarang kita diskusikan ini ya. Peristiwa apa yang terjadi pada teks? Nah, peristiwa apa yang terjadi? Siapa bisa? Coba langsung. Pak, saya si A. Misalnya saya Saskia. Mau jawab nomor 1, Pak. Itu silakan. Ini mungkin nanti ada teman-teman yang punya jawaban lain. Boleh nanti menambahkan. Bisa dilihat pertanyaannya? Bisa ya? Oke, siapa yang mau bisa menjawab nomor 1? Peristiwa apa yang terjadi tadi yang Bapak baca? Ayo, peristiwa apa? Ayo. Ya, siapa tadi itu ya? Noval. Noval, peristiwa apa Noval? Peristiwa itu kejadian apa di tadi? Berarti saya. Hah? Apa Noval? Air hujan yang jatuh diserap oleh tanah melalui tanah lalu menjadi air. Yang terjadi pada apa? Coba kan Juniari Ya. peristiwa Terjadinya iya terjadinya siklus air ya, kemudian air hujan, kemudian diserap oleh tanah menjadi air tanah, menjadi air permukaan, kemudian menguap kembali menjadi awan. Kalau airnya yang menguap sedikit, awannya tidak ada, otomatis hujannya juga tidak ada. Pada akhirnya akan menimbulkan apa? Menimbulkan apa tadi pada teks? kekeringan. Ya, peristiwa kekeringan. Oke. Sekarang nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Gimana? Di bacaannya sudah ada loh.
Bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih? Ada yang bisa? Boleh, enggak apa-apa. Kalau salah enggak apa-apa. Nanti Bapak perbaiki. Bagaimana bisa menghasilkan air bersih? Karena uap air yang menguap, ya, misalnya dari air sungai. Air sungai kan tidak selalu bersih. Ketika air sungai menguap, itu uap airnya berupa uap air yang bersih. Kan tidak mungkin yang lumpurnya ikut menguap kan? Nah, jadi yang menguap adalah air yang bersih saja menjadi uap air. Nah, itu makanya ketika air menguap menjadi uap air, kemudian berkondensasi menjadi titik-titik air dan menjadi air hujan, berarti air hujannya adalah air bersih karena uap airnya adalah uap air bersih. Nah, itu prosesnya ya. Karena air menguap adalah air bersih, jadi ketika turun menjadi titik-titik air hujan juga bersih. Nah, sekarang ini nomor 3, apa yang dimaksud dengan air tanah? Tadi juga sudah. Air pergunungan, Pak. Air pegunungan? Oke, boleh. Ada lagi jawaban yang lain? Air pegunungan, oke. Air tanah itu apa? Air yang berada di dalam tanah. Artinya tidak ada di permukaan tanah. Kalau sungai di samping sekolah kita itu namanya air permukaan ya. Kalau air tanah itu diperoleh dengan cara membuat sungai. Sumur kan tadi udah ada di bacaan. Sumur ya. Dengan cara menggali kan itu tadi. Nah, ini bacaannya. Nih, untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Tahu sumur anak? Pernah lihat sumur? Tahu. Air yang ada di itu, air yang ada di sumur itu adalah air tanah. Itu air tanah. Kalau air permukaan itu air yang ada di sungai. Di sebelah sekolah kita kan ada air di sungai itu. Itu namanya air permukaan. Sudah ada di permukaan tanah. Kalau air tanah itu ada di dalam tanah dia. Makanya untuk menemukan air tanah harus membuat lubang berupa sumur. Paham ya? Sekarang nomor 4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Apa perbedaannya? Tadi Bapak sudah sebutkan. Ayo, siapa bisa mengulang? Air. Siapa itu ya? Pak, air tanah tengah dari mata air. Air tanah, tanah dari mata air. Oke, kalau air permukaan? Asalnya dari mana air permukaan? Ayo, siapa bisa? Itu Saskia ya, air tanah dari mata air katanya. Mungkin ada teman yang lain. Nih, Bapak kembali. Siapa itu? Juniari, Pak. Oke, Kadek. Orang di sini Bapak tidak bisa lihat mukanya, makanya Bapak tanya ya. Kadek. Kalau air tanah berada di dalam tanah. Kalau air di atas permukaan disebut ada di permukaan. Iya, disebut air permukaan. Itu bedanya ya. Kalau air tanah itu air yang ditemukan dalam tanah. Seperti tadi, kita harus membuat sumur dulu baru menemukan air tanah. Kalau air permukaan nggak perlu. Air permukaan yang disebutkan tadi oleh Saskia, air permukaan itu berasal dari mata air. Air permukaan namanya ya, Nak ya. Misalnya ada mata air, keluar air kan. Nah, di air ya, dari mata air ini akan menjadi air permukaan atau air yang berada di permukaan tanah. Langsung kita bisa lihat. Bisa dipahami, Nak, perbedaannya? Bisa. Tanah harus menggali dulu biar baik sumur bor itu air tanah ya, atau sumur gali yang digali oleh orang itu namanya air tanah. Kalau air yang ada di
permukaan, air sungai, air danau, air waduk, air laut, air permukaan. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Yuk, siapa bisa? Yang nomor 5. Mengapa bisa lebih kotor? Tadi sudah ada, Bapak kembali ke bacaannya. Udah. Kenapa lebih kotor? Ini nih, ada di bagian akhir. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung, sudah ketemu belum? Nah, ayo siapa bisa jawab? Ini di bacaannya sudah ada di paragraf 4. Di kalimat terakhir. Saya, Pak. Oke, siapa itu ya? Juniari. Adek, silakan, Dek. Kenapa? Karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Oke, berarti kenapa air tanah bisa lebih bersih? Karena sudah tersaring oleh akar tumbuhan dan lapisan tanah. Kemudian kenapa air permukaan kotor? Ini sudah ada juga karena mengandung lumpur dan biasanya membawa berbagai macam material dan dari proses erosi. Kan pasti tidak bersih lagi kan? Karena ada lumpurnya, kemudian ada material karena erosi. Nah, itu kenapa air permukaan itu lebih kotor dibandingkan air tanah. Air tanah sudah melalui seperti yang dijawab Kadek tadi, yaitu sudah disaring oleh akar tumbuhan dan lapisan tanah. Sedangkan air permukaan itu tidak ada disaring seperti itu. Bahkan dia ada kandungan lumpurnya sehingga jelas lebih kotor. Bisa dimengerti kan? Bisa. Nah, oke. Lagi satu, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Nih, pertanyaannya umum ya. Bagaimana kalau terjadi musim kemarau yang panjang? Apa akibatnya? Coba, ayo. Apa kira-kira yang akan terjadi kalau ada kemarau yang panjang? Saya, Pak. Oh, Kadek lagi, silakan, Dek. Akan terjadi kekurangan air. Kekurangan air. Coba anak yang lain mungkin punya pendapat lain. Apa akibat dari kemarau panjang? Iya, Kak. Ya, Ria, silakan Ria. Maka akan mengakibatkan tumbuhan mati karena kekurangan air. Bagus. Manusia kekurangan air, tumbuhan kekurangan air, hewan juga akan kekurangan air. Kalau kekurangan air nggak bisa bertahan kan, pasti mati. Apalagi kemaraunya panjang. Meninggal. Nah, manusianya meninggal, hewan dan tumbuhannya mati. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Bisa, oke. Bisa ya, tentang itu siklus air manfaatnya bagi kita. Kenapa kita harus menjaga air dan mempergunakan air secara bijak? Karena ada siklus air ini. Kalau kita boros menggunakan air, siklus air ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, kemungkinan akan terjadi kemarau panjang akibat ini. Karena siklus air tidak berjalan seperti normalnya. Jadi, bisa menimbulkan kemarau yang panjang dan kelangkaan air bersih. Mungkin anak-anak pernah menonton di TV, banyak masyarakat ketika terjadi kemarau panjang, mencari air bersih itu harus berjalan sampai berkilo-kilometer, sampai 10 kilometer mencari air bersih saja untuk minum. Apalagi untuk mandi, minum saja susah, apalagi untuk mandi. Nah, itu ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan air bersih. Oke. Nah, poster sudah dibuat kan? Sebelum kita lanjut ke poster, Bapak ingin tahu dulu. Bapak ingin tahu, tadi kita sudah diskusi 6 pertanyaan itu ya. Iya. Kira-kira dari hasil diskusi itu, anak-anak bisa paham nggak tentang siklus air? Bisa.
dari jawaban teman-teman, dari jawaban Bapak, dari jawaban kalian. Bisa paham tentang siklus air? Oke, siklus air itu adalah proses perubahan air ya, secara namanya siklus itu berupa lingkaran ya. Dari air menguap mengalami kondensasi, pendinginan ya, kondensasi menjadi titik-titik air dan menjadi precipitasi atau turun sebagai titik-titik air hujan. Nah, lagi mengalir, lagi menguap, kondensasi, titik-titik air hujan, terus seperti itu berupa siklus atau lingkaran. Sehingga air tetap bertahan dan tidak mungkin berkurang. Hanya kita bisa menjaga dengan air. Nah, dari hasil diskusi tadi, bagaimana cara anak-anak, misalnya tadi yang menjawab Kadek Duniari. Anak-anak yang lain gimana? Apakah harus ikut berbicara atau mendengarkan dengan baik? Apa yang dilakukan ketika teman berbicara saat diskusi? Mendengarkan dengan baik. Oke, mendengarkan dengan baik. Bapak harap anak-anak bisa melakukan itu ya. Jadi ketika teman menjawab, diskusi, berbicara, anak-anak yang lain berarti mendengarkan. Begitu juga nanti di sekolah. Bulan Juli nanti kita belajar ya, kita ke sekolah. Bulan Juli anak-anak sudah kelas 6. Kelas 6 mungkin ketemu sama Bapak lagi. Tapi Bapak ngajar ke kelas A nanti. Bapak nanti mungkin ngajar ke kelas A, ke kelas 6A. Kelas 6B nanti mungkin diajar oleh Bu Ayu. Nanti tahun depan Bapak jadi guru kelas 6, tetapi nggak mungkin Bapak ngikut anak-anak ya. Karena masa 3 tahun Bapak ngajar anak. Bosen nanti anak-anak lihat wajah Bapak yang jelek ini. Oke. Nah, kira-kira dari diskusi tadi, apa yang anak-anak dapatkan? Apa yang anak-anak peroleh dari diskusi ya, diskusi tentang siklus air tadi? Ayo, siapa bisa jawab? Noval, apa yang diperoleh ketika diskusi tadi, Noval? Noval jadi tahu apa gitu misalnya. Diomongin dong. Ayo, Noval yuk. Ayo, Noval. Kalau masih ragu, tarik nafas, Noval, biar tenang, biar bisa ngomong. Nah, itu caranya. Biar bisa ngomong di depan teman-teman. Belajar ngomong. Nanti lagi sebentar sudah kelas 6 loh, Noval. Apa yang diperoleh saat diskusi tadi bagi Noval, apa yang didapat setelah diskusi tentang siklus air tadi? Dapat apa, Noval? Nggak dapat apa-apa, Pak. Misalnya seperti itu. Pak. Ya. Air tanah. Iya, kegunaan air tanah. Air tanah untuk apa, Noval? Sumur. Air tanah diperoleh dari sumur. Oke, mungkin ada Cia, dari diskusi tadi Cia dapat apa? Dapat pengertian. Pengertian apa, Cia? Tentang siklus air. Tentang siklus air. Dari diskusi tadi kita tahu bagaimana cara menghormati teman yang menjawab. Seperti yang dibilang Ria tadi, ketika teman ada yang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Jadi tahu hasil diskusinya apa, jadi kita bisa memahami. Seperti itu cara menghormati teman yang ketika diskusi mengajukan pendapat atau berbicara. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang baru Bapak ingin lihat posternya. Nah, posternya udah dibuat kan? Belum. Yang sudah dulu, yang belum nanti dilengkapi tugas-tugasnya ya. Posternya coba Bapak lihat, satu aja.
Ayo, siapa yang mau memperlihatkan? Teman-teman, ini loh poster saya. Poster saya ini seperti ini maksudnya itu. Ayo, coba Cindy. Cindy, coba Cindy. Posternya Bapak mau lihat. Posternya. Anak-anak yang lain bisa lihat posternya Cindy? Bisa. Nah, itu posternya Cindy ya. Sudah bagus, tapi kalau di warna itu lebih bagus lagi, Cindy ya. Nah, itu Dwi sudah memperlihatkan. Bagus. Oh, itu bagus gambarnya. Tadi nggak ada yang di warna ya. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak sudah berusaha membuat posternya dengan baik. Bagi anak-anak yang belum selesai, bisa dilanjutkan besok ya. Hari ini nggak usah begadang. Besok aja dibuat ya tugasnya, dilengkapi juga di classroom. Ya, Kan Pak. bisa besok dikumpulkan. Nah, nanti posternya itu dikumpulkan dalam bentuk foto boleh ya. Jadi dalam bentuk foto boleh. Kemudian anak-anak memvideokan. Selamat pagi teman-teman. Seperti ini poster yang saya buat. Poster ini menceritakan tentang siklus air. Nah, ya. Boleh buat videonya ya. Kemudian boleh juga pakai rekaman suara. Misalnya foto disertai dengan rekaman suara. Boleh juga. Jadi anak-anak bebas memilih. Tergantung sukanya anak-anak ya. Minatnya anak-anak apa. Mau buat videonya, mau buat rekaman suaranya, atau mau buat foto ditambahkan dengan rekaman suara. Boleh. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, berarti tugas yang belum dikumpulkan melalui classroom tadi dilengkapi ya, dilengkapi, tapi tidak usah hari ini, boleh istirahat nanti setelah selesai belajar. Oke, pembelajaran hari ini cukup ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan Bapak terakhir ini? Dari belajar kita selama 1,5 jam ini, apa yang anak-anak pelajari? Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Pengertian tentang siklus air. Satu, siklus air. Dengan pola lantai. Dengan pola lantai. Pola lantai. Iya, kita hari ini belajar tentang siklus air dan pola lantai. Jadi Bapak berharap anak-anak bisa paham ya. Bapak simpulkan materi hari ini, kita belajar pola lantai. Yang pertama, bagaimana pengertian pola lantai, kemudian contoh-contoh tarian yang menggunakan pola lantai, kemudian siklus air, dan bagaimana dampak siklus air jika tidak berjalan atau tidak sesuai dengan normalnya siklus air itu berjalan. Ya, Nak ya? Jadi hari ini pembelajaran kita cukup. Tugas-tugas yang di classroom yang belum dilengkapi, silakan anak-anak lengkapi. Kemudian untuk hari Senin kan sudah diumumkan untuk pengambilan tes ya. Bapak tidak berikan online karena ada beberapa anak kalau online itu banyak alasannya. Seperti itu. Pak, saya nggak punya kuota, Pak, saya ini, Pak, saya itu. Nah, kalau sudah tes di sekolah, tidak ada alasan anak yang tidak ada alasan lagi anak tidak mengambil tes. Bisa dipahami? Bisa. Berdoa semoga anak-anak selalu sehat, kemudian selalu bisa belajar dengan baik, dan semoga di bulan Juli nanti kita belajar. Anak-anak juga kelas 6 tahun, anak-anak libur ya, 1 tahun belajar di rumah, jadi tiba-tiba ke sekolah sudah kelas 6. Belum tahu ruang kelas 5-nya sudah kelas 6. Oke anak-anak ya, sudah hari ini Bapak cukupkan. Jadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Bapak sampaikan terima kasih atas partisipasi anak-anak. Kita berdoa, setelah itu anak kita di Indonesia. Ambil posisi tegak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing. Sebagai ucapan rasa syukur kita sudah belajar dan bisa memahami materi dengan baik.
Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Selamat malam, Pak. Ya, Selamat malam, Pak. malam. Saya Nyepi, selamat libur. Ingat hari Senin kita sudah mulai tes ya. Sampai jumpa. Iya, Pak. Nana boleh lihat ya Terima kasih, dari Pak. ya. Terima kasih. Ya. Silakan boleh lihat. Kita sudah selesai ya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa. Semangat ya, tetap semangat. Oke. Aurelia sama Dwi boleh lihat ya. Bapak Ibu CGP calon guru penggerak dimanapun berada, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang pertama, yang ikut kegiatan pembelajaran online atau berbasis daring ini adalah hanya beberapa siswa. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses siswa untuk masuk ke Google Meet. Itu disebabkan karena jaringan, kemudian ada beberapa anak yang tidak memiliki kuota. Kemudian dari segi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Hanya saja ada beberapa kendala yang mungkin sulit disampaikan ketika pembelajaran daring. Misalnya, mengarahkan anak-anak untuk selalu tertib ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian memute mix ketika pembelajaran itu juga sangat sulit dilakukan karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengoperasikan HP atau gadget yang dimiliki ketika berlangsung Google Meet. Kemudian pada perencanaan yang sudah dibuat sudah cukup matang, tetapi tentu saja kita sadar sebaik apapun perencanaan yang dibuat, apabila kendala dalam pelaksanaan masih ada, otomatis perencanaan itu kita tidak bisa lakukan dengan baik. Pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi ini tentu masih memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada, semoga pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu bagaimana melaksanakan kegiatan daring, tetapi kita tetap bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi tentunya. Sebagai akhir kata, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu menonton video aksi nyata calon guru penggerak. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.